Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah persiapannya. Di saat itulah baru manusia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat, dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astaghfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu, dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan. Terus kalau bisa streaming, streaming. Nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang gak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti Ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya, karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan, baru satu suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer, sampai hari ini saya tak punya kartu nama.
untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung, setiap subuh Sabtu ngajar hadis, selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjual yang nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya. Kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi. Dan kita nggak tanya-tanya. Pak, kalau boleh tanya ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing Pak Ustaz, anjing aja nggak boleh, apalagi babi.